Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Zela. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan segalanya dilancarkan dan dimurahkan rezekinya. Allahumma amin. Kegiatan hari ini saya akan pergi ke kebun memetik salak. Ini salak ya, karena sekarang lagi tidak begitu musim, jadi salaknya itu jarang ya. Biasanya kalau musim itu tiap pohon hampir ada yang mateng, tapi ini karena nggak begitu musim, karena salaknya masih kecil-kecil ini seperti ini. Masih kecil-kecil, belum masanya dipanen, ini belum matang ini ya. Nah ini ada tapi kecil ini udah matang. Ini tadi kebetulan di kebunnya Pak Lurah ada pekerja yang sedang memanen salak dan saya mau minta. Ini saya minta ya, izin dulu, ini katanya dibolehin. Saya ngambil satu aja nanti untuk buat asinan salak ya. Ini sampai di rumah salak, lalu saya ini dipretili itu dikeprok aja. Nah itu caranya begitu. Nah itu kelihatan. Jadi nggak usah dipedeli satu-satu, itu nanti ini tajam durinya ya. Biar halus durinya tapi runcingnya. Lalu kupas salak, cara mengupasnya begini, di ujungnya itu dipesok ya, dipotong lalu dibelah. Ini harus seperti ini, kalau enggak saya ini biasanya kalau ngupas pakai tangan nggak pakai pisau ya tangannya bisa berdarah, sering itu. Padahal makan salak ya hampir setiap hari, tapi kalau ngupas itu mesti kena tangan, nggak tahu. Makanya ini harus pakai pisau begitu supaya tidak berdarah begitu teman-teman. Kadang kadang terkena yang kulit tajam-tajam runcing itu keluar darah, itu sering. Jadi kalau pakai pisau aman ini. Nah itu bagus ya. Terus lakukan pengupasan sampai selesai. Telaten ya. Caranya itu harus hati-hati. Kalau enggak pakai kaos tangan ya. Jadi tangannya aman. Apalagi kalau baru metik dari kebun terus dikupas, ini duri-duri yang halus itu masih sangat tajam-tajam ya. Nah ini begini aja susah nih, masih susah. Karena saya kebetulan tadi karena ini untuk manisan atau asinan itu harus milih yang jangan terlalu matang ya. Jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang itu nanti ketika dibelah ininya, dibuang bijinya seperti ini, nanti kan dibuang bijinya ya. Itu jadi hasilnya nggak bagus, karena biasanya yang sudah matang atau istilahnya adalah sudah masir itu kalau dikupas ini daging salaknya itu lengket di biji. Jadi ketika dipotong ya nanti tidak membentuk seperti yang kita inginkan. Nah tidak membentuk seperti ini nih contohnya nih. Nah ini kan bagus, tapi ketika salaknya sudah masir karena lengket di biji itu jadi di tengah-tengahnya itu bolong, kurang bagus, hasilnya kurang cantik. Jadi pilih salak yang belum terlalu matang. Jadi ketika dibelah hasilnya cantik, ini seperti ini. Lakukan pembelahan semuanya sampai habis ya. Ini harus hati-hati sekali karena salak yang sudah dikupas itu agak licin ya. Nah ini jadi harus pelan, hati-hati. Kalau enggak hati-hati nanti bisa
nyasar ke tangan atau ke driji gitu. Ini harus sabar memang ya, membuat sesuatu itu harus sabar. Nah, nanti ketika ada ya salak ini kan biasanya 3 ya, 3 satunya kecil, itu dibuang aja karena kurang bagus ya, kualitasnya kurang bagus. Ini proses pembelahan membuang biji sudah selesai ya, ini ada semua cantik-cantik sekali. Lalu dicuci ya, dicuci sebenarnya salak ini kan bersih, cuman itu kalau dikupas kan kadang kulitnya agak ke bawah yang hitam-hitamnya itu, jadi kalau dicuci nanti jadi bersih, putih, mengkilat ya. Pencucian sudah selesai, lalu saya siapkan bumbu-bumbunya. Cabai merahnya direbus ini sekitar 10 buah cabai ya, karena kebetulan saya nggak begitu suka pedas, jadi menggunakan cabai merah keriting. Hasilnya tidak terlalu pedas ya, tapi sedengan aja. Terus setelah direbus lalu di blender ya, nunggu dingin, ini di blender atau diulek juga bisa ya, sesuai selera. Karena saya ini supaya cepet ya, jadi di blender aja. Nah, kalau sudah selesai, maksudnya udah halus cabenya, masukkan ke air yang sudah direbus ya, sudah mendidih. Tuangkan cabai ke dalam air yang sudah mendidih tadi. Sisa dari cabai yang masih di gelas blender lalu dikasih air, dikocaki ya istilahnya, dan lalu ditambahkan ke panci karena sayang ya kalau nggak dikocaki. Terus tambahkan gula 10 sendok, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini cukup dulu ya, sesuai selera. Nanti dikoreksi rasa, kalau memang kurang manis bisa ditambah. Ini garam, tambahkan garam 1 sendok makan. Tambahi gula jawa itu 3 iris ya, kalau saya biasa itu punya gula jawa sudah saya iris-iris ya, ketika mau pakai tinggal ambil begitu. Bumbu-bumbu sudah dimasukkan semua, panaskan sampai mendidih. Sambil sesekali diaduk-aduk ya, tuh cantik sekali. Cabai tuh kelihatan menyala ya, menggoda sekali. Ini sudah rasanya sudah asin, pedas, legi. Lalu tambahkan ini terasi ya, 1 buah yang sudah digoreng terus dihaluskan, itu dimasukkan ya. Ini saya tambahkan garam lagi, takutnya belum asin ya. Lalu koreksi rasa, kalau sudah rasanya sudah mantap ya, ada pedas, asin, leginya, dan rasa gurih dari terasi. Lalu dikasih peresan jeruk limau. Ini untuk kecutnya, boleh dari jeruk nipis, boleh dari asam jawa ya. Tapi kebetulan saya di pohon juga ada jeruk limau. Ini saya menggunakan 5 jeruk limau. Nah, setelah itu tuangkan cabai yang sudah direbus tadi, bumbu-bumbunya itu dengan disaring ya, supaya kelihatannya tuh bersih ya, nggak ada ininya, ampasnya. Dan ini cabainya dituang menunggu agak dingin ya, jangan terlalu panas. Jadi menunggu agak dingin, maksudnya dari diangkat lalu dibiarkan beberapa saat ya, tapi jangan juga dingin ya, anget ya. Sudah itu sudah disaring, kasih yang kasarnya ini sedikit
supaya ini kayak cantik ya, ada cabai-cabai. Terus sudah itu dipersin jeruk limau ya. Ini semuanya. Nah, masalah asemnya ini jeruknya itu selera ya. Kalau yang senang lebih asem itu boleh ditambahkan jeruk limaunya. Lalu diaduk-aduk supaya merata ya. Dan kini asinan sudah siap. Selamat menikmati. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.